Selamat bergabung, selamat shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah tengah minggu City of Love Church. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua sehat, saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Saya menghimbau sekali lagi yang memungkinkan untuk open video, bisa dibuka videonya supaya kita bisa melihat satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini hari yang Tuhan jadikan dan spesial bahwa kita mendapatkan, saya bisa mendapatkan jadwal dari Pak Aruna. Jadi malam hari ini dan minggu depan, ini akan dibuat berseri, saudara. Nah, malam hari ini saya meminta dari Pak Aruna untuk menyampaikan atau kita akan mendengar tuntunan Tuhan melalui tahun Ibrani 5781. Bapak Saudara, bulan September, tepatnya tanggal 18 September malam, itu adalah pergantian tahun. Jadi mulai tanggal 19 kurang lebih, itu kita sudah meninggalkan, dari penanggalan Ibrani, meninggalkan tahun 5780, atau tahun P, memasuki tahun yang baru, tahun 5781, yaitu tahun P Aleph. Nah, saudara, kita perlu mengetahui dan juga saudara nanti akan kalau saudara mau ada pertanyaan, question and answer, nanti ada saudara bisa chat atau ke WA-nya Ruben ya. Di situ ada nanti di chat, ada nomor WA-nya. Nah, sekali lagi welcome Pak Aruna, selamat bergabung. Dan saya percaya nanti kita akan dituntun dan juga nanti kalau ada pertanyaan silahkan setelah Pak Aruna sharing. Silakan Pak Aruna. Baik, shalom, selamat malam semua teman-teman. Udah lama tidak berjumpa secara fisik, tapi hari ini kita bisa berjumpa secara online. Kelihatannya semuanya sehat, senantiasa, saya juga sehat, semuanya baik. Terakhir adalah saya melayani di sana adalah tepat sebelum di close PSBB. Jadi 15 Maret itu terakhir saya di sana melayani. Pertama-tama tentu saja kalau suara saya tidak jelas, kapanpun nanti dari host atau moderator bisa langsung lambai-lambai tangan, saya akan ulang, saya akan pelan-pelan, siapa tahu suara saya terputus. Baik, saudara Tuhan, tentu saja pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Ini paling enak itu kalau Anda belum menikah, ikutlah tahun baru semua agama, karena Anda dapat angpau. Tapi kalau Anda sudah menikah, ya jangan, nanti kan. Nah, saudara Tuhan, begini, yuk kita lihat sebentar. Jadi ini ada dua sesi ini 45 menit, nanti ada tanya jawab juga. Minggu depan juga masih ada, jadi tentu saja saya akan pelan-pelan sekali supaya dasarnya itu pemahaman infonya lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mungkin tidak membawa Alkitab ini bersama dengan Anda. Karena Anda sudah pakai Alkitab itu bentuknya pakai gadget dan gadgetnya dipakai buat Zoom. Jadi sudah sama-sama udah bingung gitu. Pakai gadget buat Zoom, bukannya apa? Saya tidak akan membuka dengan ayat firman Tuhan. Saya akan mengajak Anda membuka kamus Alkitab. Jadi khotbahnya, startnya kamus Alkitab, bukan lagi dari ayatnya, Pak. Nah, kalau bisa gitu, Pak, iya, di kamus juga penting. Kalau Bapak Ibu buka kamus Alkitab dengan kata bulan, saya akan cerita sebentar, saya akan bacakan bagi Anda mungkin yang tidak bisa membuka dari, ini hobi saya sampai sekarang, di mana-mana masih pakai yang manual, gitu ya. Karena kalau manual itu buat saya lebih enak, gitu ya. Wah, Pak Tim sudah lebih tebal dari saya itu, Alkitabnya. Penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung dari musim rontok, musim gugur, fall. Ada 4 nama bulan disebut dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu tentu saja bisa melihat gambar ke sini. Nah, saya akan jelaskan. Jadi yang namanya bulan itu jumlahnya pasti 12. Bapak tahu dari mana Pak 12? Iya, karena Alkitab di Wahyu dikatakan yang namanya di kekekalan Yerusalem baru pun ada pohon yang menghasilkan setiap 12 musim, 12 bulan. Jadi, Pak, kalau hari ada berapa, Pak? Hari pasti 7. Tahu dari mana? Tuhan menciptakan hari pertama sampai ke-7 istirahat. Jadi kalau satu hari, 1 minggu 7, Pak? Iya. Namanya 7 itu Sabua, atau Savot, atau 7 Syafat, atau Sabat. Kalau tahun, 12 bulan.
Pertanyaannya, 1 bulan berapa hari? Nah, ini jawabannya, tergantung. Anda mau pakai kalender mana? Nah, di muka bumi ini, kalau Anda membaca yang namanya sejarah paling tua, Bapak Ibu kan tahu, yang namanya Firaun itu orang Mesir, pejabat fasik, tidak kenal Tuhan, pasti dia akan sangat sombong dan chauvinistiknya tinggi, nasionalismenya tinggi. Yakub dikenal dengan nama Israel. Yakub itu Israel, dia adalah orang yang pasti menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa sukunya yang kita kenal dengan nama bahasa Israel hari ini. Pertanyaannya, Yakub ketemu sama Firaun yang menjadi moderatornya Yusuf. Pertanyaannya, mereka berdua pakai bahasa apa? Firaun tidak mungkin ngomong Ibrani, pantang, dosa. Yakub tidak mungkin ngomong Mesir. Kenapa? Pantang, dosa. Lah kok mereka bisa chit-chat di kafe begitu berdua? Ngomong bahasa apa mereka? Kok bisa nyambung? Ternyata kalau kita mau mengacu kepada bahasa yang ada di, ini yang suka sejarah seneng nih, yang nggak suka sejarah udah nguap semua. Nah puji Tuhan karena videonya di close, hitam semua, nguap pun tidak ada masalah Bapak Ibu. Itulah kelebihan dari yang namanya Zoom. Nah saudara Tuhan, ini yang menarik adalah, jadi bahasa apa yang dipakai oleh Firaun dan Yakub waktu ketemu di mana Yusuf. Ingat, Yusuf itu memerlukan penterjemah kan? Benar ya? Makanya waktu dia orang-orang Ibrani kakak-kakaknya ini ngobrol, Yusuf bisa tahu, orang Mesir nggak tahu. Berarti kan sebetulnya bahasa Mesir sama bahasa Ibrani itu beda. Tapi kok yang namanya Firaun sama Yakub bisa ngobrol? Ya, karena akar katanya sebetulnya yang menjadi bahasa itu sama, yaitu adalah bahasa Paleo-Hebrew. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke sebentar film. Ya. Film ini pada senang nih. Anda pernah nonton namanya Scorpion King ya? Itu The Rock itu Smackdown. Nah itu dikatakan adalah pernah namanya The Scorpion King itu tadinya disebut sebagai orang Akadia. Akadia itu apa sih? Itu ada beneran loh Bapak Ibu. Itu suku bangsanya ada itu. Nah, Akadia itu punya berkomunikasi bukan dengan bahasa Latin kayak sekarang, tapi dengan gambar-gambar. Zaman dulu kan pakai gambar, Mesir juga gambar. Indonesia sih sudah enak ya, sudah kayak huruf-hurufnya sudah lebih sederhana. Mandarin lebih sulit. Nah, gambar-gambar yang dibuat itu, itulah huruf yang menjadi cikal bakal huruf-huruf yang ada di Babilonia. Nah, satu hari, kalau Anda mengerti bahwa Abraham itu kan bukan orang Israel. Abraham itu orang Irak. Tuhan panggil Abraham dari Mesopotamia, Ur Kasdim, masuk ke tanah Kanaan. Nah, kata Meso itu tengah artinya. Potamas itu sungai. Mesopotamia, tempat di antara dua sungai. Jadi tempat yang paling subur yang pernah ada. Nah, pertanyaannya adalah, lalu yang namanya penanggalan-penanggalan itu dimulai dari kapan, Pak? Nah, yuk kita lihat sebentar kamus. Ini bukan Alkitab, kamus pokoknya. Nah, dalam perjanjian lama, ternyata nama bulan itu cuma ada 4 yang disebut. Dari 12 cuma ada 4. Yang pertama adalah Etanim. Etanim. Apakah tulisannya terlihat? Dengan jelas ya? Terlihat ya? Saya nggak tahu di sini siapa namanya Ethan. Bukan Ethan Hunt. Ethan Hunt itu Mission Impossible. Gitu. Sudah nggak tahu ke-8 apa ke-7 ini. Udah. Ethan. Anda yang mau punya cucu laki-laki, kasih nama Ethan. Saya teringat dengan seorang nama Ethan. Visi dari gereja kita kan adalah menjadi prajurit gagah perkasa. Seorang anak lahir di Bandung, cucu dari almarhum Pendeta David Cakra, itu dikasih nama Ethan. Kok jadi Ethan, Pak? Iya, namanya adalah perkasa. Ethan, Ethan, Ethan. Kalau Ethan nggak enak banget ya. Ethan dong kalau ngomong ya. Ethan. Ini kalau masuk kuliah dipanggil di sekolah Ethan, jelek semua. Ethan itu artinya strong. Im itu jamak. Ethan, Etanim itu artinya adalah hujan yang gede banget. Jadi ini bukan cuma kuat ini, kelihatannya ini cuaca hujannya deresnya bukan main, namanya Etan. Nah, bulan ini dikasih nama adalah bulan Tisri.
Apa sih ending dari khotbah saya ini hari ini? Saya mau cerita supaya Bapak Ibu tahu bagaimana menempatkan pola pikir 5781 dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu bisa nata, kenapa sih pendeta bisa ngomong ini namanya tahun ini, tahun ini. Saya akan cerita dari awal. Supaya kelak tahun ke depan, Bapak Ibu nggak perlu panggil saya lagi, sudah bisa tahu artinya, kan gitu. Iya dong. Jadi saya kasih itu rumusnya, supaya bisa masak sendiri gitu. Namanya Tisri. Ada yang bilang, Pak, nggak pakai kagak pakai Tisri saja. Bulan kedua, itu namanya adalah Bul. Bul. Sebetulnya depannya bisa dikasih nama Mabul. Mabul. Mayim itu air, Bul itu besar. Kita buka yuk sekarang kitab Kejadian 8. Membuktikan omongan saya betul apa tidak. Kejadian 7 ayat yang ke-10. Kejadian 7 ayat ke-10 saya bacakan, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Kejadian 7 ayat 10. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari 17. Ya kan? Ada kan ya? Bulan kedua terjadi banjir besar, maka namanya Mabul. Nah, Ma itu adalah air, Mayim, Bul itu gede. Berarti apa? Air gede itu apa? Banjir, bro. Gitu. Namanya Mabul, panggilannya Bul gitu. Gitu. Si Bul berarti makannya banyak kan? Nah, iya, Bul. Ini bulan kedua. Di kamus lagi dikatakan bulan ke-7 namanya Abib. Abib itu artinya adalah spring, blossom, semi gitu. Itu Abib. Nah, ini pakai bahasanya adalah Nisan. Nggak keluar di ujian Bapak Ibu, tidak perlu dihafal. Ini buat yang suka belajar senang. Gitu. Kalau Pak, saya mah yang penting Pak tahu pengen terakhirnya aja Pak, ya sudah minggu depan berarti. Itu gampang, terakhirin saja sudah. Perang, yang penting perangnya selesai gitu. Yang terakhir bulan Jiv. Jiv itu kalau, nah ini kata bulan Bul itu sekarang namanya Sevan. Kalau dulu Bul, sekarang Sevan. Bulan ke-7 namanya Abib atau Nisan. Nah, bulan yang ke-8 namanya Zim atau Iyar. Gitu. Zim itu artinya apa? Terang, nyala, gitu. Nyala. Nah, perjanjian lama cuma ada 4 bulan. Pertanyaannya sekarang, ini bahasa ini bahasa Paleo Hebrew. Ini Tuhan yang ngasih tulis. Musa yang tulis. Ini nggak ada cerita. Ini adalah cerita mengenai bahasa Israel, Ibrani. Ini Tuhan yang kasih nama. Pertanyaannya, ini nama dari mana? Orang Ibrani sekarang pakai nama yang ini. Zaman Musa dan zaman-zaman awal-awal sebelum zaman Tuhan Yesus pakai namanya ini. Lah kok ganti begini? Jangan lupa, ini adalah sentuhan dari bahasa Babilonia yang berasal dari Akadia. Makanya orang Jawa Timur sama Jawa Tengah sama-sama Jawa, sama-sama paham, tapi kalau ngomong beda. Jawa Timur pakai pisuh-pisuh, pakai maki. Semakin kasar makiannya, semakin erat hubungannya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Kalau Jawa Tengah tidak, nggak begitu. Nah, sampai sini, yuk kita lihat. Kok bisa begini ceritanya? Bapak Ibu, saya akan cerita sebentar ya, nanti kenapa sih kok bisa hamba Tuhan bisa beda-beda arti dari sebuah tahun? Ya, ada 9 cara mengartikan tahun. Tuh, kan? Makanya daripada pusing, Anda bilang gini, sudah Pak, yang penting Tuhan Yesus saja. Udah benar itu, sudah benar itu, sudah benar. Udah, yang penting itu saja, sudah paling benar. Nah, ini Tuhan sudah bilang. Nah, waktu itu, jadi yang namanya bulan itu ini. Ini terus sampai zaman Musa ya ini. Dari zaman kejadian Nuh itu, terus Abraham ini, sampai Musa ya ini. Satu hari, Tuhan bilang gini sama Musa. Nah, ini masalahnya muncul di sini nih, pertama kali. Tuhan berkata, Moshe, kamu kan keluar dari Mesir, itu pada bulan Nisan. Yaitu pada Paskah kan. Musa keluar dari Mesir itu tanggal 15, 16 bulan Nisan.
Kok Bapak tahu Pak? Bapak ikut? Enggak, saya enggak ikut. Itu tanggal 16. Musa kecepit di laut Teberau dan belakangnya Firaun dikejar, itu 17 bulan Nisan. Yang ngomong siapa Pak? Di Alkitab ada. Tuhan bilang sama Musa. Ini pertamanya begini. Musa, memang yang namanya di semua daerah Timur Tengah, bulan pertama itu Tisri. Tisri. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan aja ya. Ini di kamus ada. Tapi karena engkau keluar dari Mesir, itu pada bulannya bulan 7, Nisan, maka Musa mulai hari ini, malam ini, penanggalan diganti. Bulan yang namanya bulan Nisan berubah jadi bulan pertama. Kalau Nisan bulan pertama, sudahlah pasti yang namanya ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tisri berubah menjadi ketujuh. Ya apa enggak? Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau yang 7 jadi 1, 1 jadi 7. Nah, percaya saja. Nah, dari sini ketahuan, Tuhan sudah bilang, penanggalan yang kamu punya, Musa, itu penanggalan Timur Tengah. Penanggalan itu ada pada zaman Nuh. Aku yang tentukan, kata Tuhan. Nuh itu orang pertama pada saat riset. Nah ini kalau saya ngomong riset ini saya senang banget nih. Kenapa? Hari ini kalau sampai Tuhan belum datang dan ada Bapak Ibu masih hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Hari ini adalah sejarah besar diingat oleh dunia. Seluruh dunia bisa mengalami lockdown. Ada yang semi, full, ada yang seperempat, ada yang minor, ada yang mikro, macam-macam. Tapi tahun ini akan dikenal sebagai tahun yang sungguh luar biasa. Anak-anak sekolah semuanya ada yang lulus, ada yang lolos, kan gitu. Teman saya bilang gini sama saya bisik-bisik, Pak, kalau nanti satu hari pandemi selesai, Bapak misalnya sama saya ini doakan punya perusahaan gede, Pak. Saran saya, jangan cari anak lulusan tahun 2021. Sekolahnya di rumah, Pak. Kualitasnya nggak jelas, Pak. Ya, dia ngomong begitu. Dalam hati saya bilang gini, kamu belum tahu, Tuhan datang segera, saya bilang. Nah, yang stres gantian dia. Nah, dari sini. Yang menarik begini. Istri 1. Jadi Tuhan memindahkan tahun baru itu menjadi bulan Maret. Saya kasih data ya Bapak Ibu. Ini Maret. Ini September. Nah, berasa nggak Bapak Ibu? Seluruh Timur Tengah pertamanya September. Sama Tuhan khusus Israel. Khusus Israel. Diubah ke Maret. Nah, kalau saya ditanya, sejarah muka bumi yang tua kan banyak, Pak. Ya, Israel, India, Amerika Latin, Sumeria, Irak, Timur Tengah, Babilonia, China, Yunani. Itu sejarahnya tua sekali. Kalau Indonesia itu belum tua. Kita baru bangun Borobudur abad 8. Belum tua. Kalau saya ditanya, Pak, kultur budaya mana di muka bumi ini yang paling dekat dengan Ibrani? Jawabannya, China. Paling dekat. Makanya perhatikan, orang China kalau bikin Imlek, musim semi. Ini kan semi, artinya semi. Nisan itu artinya semi, Abib itu artinya semi. Semi atau blossom atau spring gitu. Makanya Imlek di mana-mana pasti musim semi. Dan ini atasnya pasti musim dingin. Kok bisa ikut, Pak? Iya, karena struktur kaligrafi, ritual, bahkan kultur yang namanya dari Mandarin, itu yang paling dekat mengacu kepada Israel. India, Pak, beda. India beda. Nah, oke. Habis ini oke. Nah, ini yang menarik. Satu hari peristiwa terjadi. Kalau ditanya begini, Pak, sebetulnya belajar penanggalan begini ini valid nggak sih, Pak, buat orang Kristen?
Saya ini baru aja talk show hari Sabtu, terus berapa hari ditanya sama orang, Pak, kenapa sih Kristen zaman sekarang ini suka ke Yahudi-Yahudian? Nah, gitu. Sukanya pakai shofar. Shofar itu yang tiup trompet itu. Kan ada dua macam trompet ya Bapak Ibu ya. Satu itu yang begini, shofar, itu panjang. Satu lagi yang bentuknya kayak begini, nih, yang dari logam. Nah, kalau di Israel nggak dijual yang ini dijual, gitu ya. Pakai tanduk apa Pak? Tanduk kambing hutan, ram. Masalahnya kalau dulu kambing hutannya itu taruhnya panjang, dipotong, diambil. Sekarang karena permintaan banyak, produksinya kurang, tanduknya pendek-pendek sekarang. Baru panjang sedikit, dibunuh, dijual. Karena sudah permintaannya banyak sekali. Sekarang udah nggak boleh, Bapak Ibu. Nah, itu pakai tanduk. Nah, sekarang kalau dulu ada sertifikasinya tuh, kosher apa nggak kosher, halal apa enggak, apa artinya? Kalau kambingnya itu dipakai untuk persembahan, halal gitu. Kalau motongnya jelas halal. Sekarang udah nggak peduli, yang penting shofar, potong. Nah, tapi orang Indonesia kalau pergi nggak pulang nggak bawa shofar, belum ke Israel itu. Ya. Padahal kalau niup juga belum tentu bisa tuh. Mau tes COVID apa enggak? Gampang. Tiup shofar. Kalau Anda niupnya kenceng, nggak mungkin COVID. Nggak mungkin. Paru-parunya kuat sekali itu. Gitu. Tapi kalau niupnya kemungkinan pertama COVID. Yang kedua, memang gemuk, kolesterolnya tinggi, kurang olahraga. Gitu. Cuma dua itu saja, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Saya ditanya, bagaimana hubungan antara Yahudi sama Kristen? Bapak Ibu berasa tidak? Pola pikir kita terhadap Torah, terhadap Yahudi, menentukan yang namanya pola pikir soal akhir zaman. Orang sering bilang ini, apa hubungannya Bapak ngomong Yahudi sama akhir zaman? Yes. Kan Bapak Ibu dengar toh ya, yang namanya kita akan diangkat, baru akan ada kesesakan besar oleh antikristus sebenarnya. Itu namanya adalah pre-tribulation rapture. Diangkat sebelum masa kesesakan antikristus. Ada yang percaya, enggak, disesak dulu separuh, baru diangkat. Namanya mid-tribulation rapture. Pengangkatan di tengah-tengah masa sesak. Ada yang percaya, dihajar sesak dulu habis-habisan, terakhir baru diangkat. Namanya post-tribulation rapture. Diangkat, kata rapture bukan pengangkatan ya artinya ya. Kalau saya ngomong rapture ini sebuah cerita. Jadi sebuah cerita pengangkatan itu dikonsep dengan satu kata namanya rapture. Pengangkatan yang terjadi setelah masa kesesakan besar. Pertanyaannya adalah, kok bisa beda-beda ya Pak? Gereja bisa berdebat. Kok beda-beda? Jawabannya satu. Tergantung Anda memandang Israel sebagai apa. Anda bisa bayangkan, pola pandang Israel yang berbeda menghasilkan akhir zaman yang berbeda. Makanya kalau kita bahas mengenai akhir zaman, harus bahas ke kultur Yahudi. Nah, saudara Tuhan, sebuah pertanyaan aja sekarang. Lalu sebetulnya sampai di mana? Bapak Ibu kan tahu, ini moderator punya 15 menit sebelum selesai, saya di-cut ya, dikasih tanda maksudnya. Nanti kalau lupa, 12, 2 jam, lupa apa? Ya sudah, bukan salah saya pokoknya. Ini saya ngomong terus, 15 menit sebelum saya harus berhenti tanya-jawab, kabari saya. Satu hari, Tuhan Yesus itu, di Israel itu ada 3 level rabi. Rabi itu pengajar. Yang pertama, rabinya rabi nasional. Guru bangsa. Siapa contohnya? Gurunya Paulus, namanya Gamaliel. Itu adalah raban, bukan rabi. Panggilannya raban. Rabi, rab itu besar. Rabi itu adalah yang mulia. Raban, super mulia. Muridnya ribuan, punya STT. Gitu. Muridnya dari City of Love. Gitu. Yang kedua adalah levelnya rabi biasa. Rabi biasa ini orang Farisi, ya rabi. Gitu. Orang Saduki, imam, ada ahli Taurat yang ada yang menjadi rabi. Muridnya ratusan. Anda pernah bertanya nggak dalam hati? Kenapa Tuhan yang hebat begitu, muridnya cuma 12? Sudah 12, 2 pelarian. Iskariot sama Simon orang Selot, pelarian itu. Pertanyaannya, dari 12 ini, yang kaya
Itu cuma Yohanes sama Yakobus. Yang lain kere semuanya. Matius kaya Pak, pernah kaya Matius. Ludes gitu, Matius itu. Pertanyaannya, kok cuma 12 Pak muridnya? Keteng-ketengan tiap hari muter-muter di sana, dan Bapak Ibu jangan berpikir bahwa yang namanya Israel itu jauh ya. Hari ini kita pergi ke 7 tempat. Waduh jauh Pak, enggak. Israel itu ya kan, Fatin juga tahu. Sebelah sini, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Bapak Ibu, hari ini kita pergi ke 8 tempat. Waduh Pak, dari pagi. Oh tidak. Anda ke kolam Bethesda, di situ, Anda ke rumah neneknya Tuhan Yesus, Oma Ana, gitu, di situ, itu jaraknya cuma antara Anda sama kamar Anda sekarang. Kamar tidur Anda itu jaraknya. Sekali pergi, centang, 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 selesai. Ya cuma segitu itu. Nah, pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus itu levelnya apa? Rabi kampung. Bukan raban, bukan rabi, tapi rabi kampung. Makanya muridnya nggak more than 20. Karena dia rabi kampung. Muridnya cuma 12. Nggak jelas apa keuangannya, keliling-keliling tiap hari bikin mujizat. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa ada rabi kampung, murid cuma 12, tetapi yang namanya rabi-rabi Farisi, itu sirik sekali sama Tuhan Yesus? Jawabannya satu. Karena Tuhan Yesus sekali bikin KKR, yang hadir 30.000 orang. 5.000 laki-laki, bukan orang ya, laki-laki. Perempuannya mungkin 4.000, 9.000, tambah satu keluarga, anaknya 3. Berapa itu? Anda bisa bayangkan. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu disirik? Ya karena walaupun di levelnya paling rendah, tapi kalau bikin KKR 30.000. Nah, dikotak-katiklah Tuhan Yesus, dicari-cari sama orang Farisi, salahnya apa? Ternyata ketahuan. Tanda kutip, salahnya adalah pengajaran Tuhan Yesus dianggap berbeda sama Torah. Torah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu. Makanya kalau saya melihat firman Tuhan di Alkitab, Pak, saya ini baru bertobat, Pak, 2 hari. Saya pengen, Pak, diajari cara doa, cara hidup yang benar kayak orang Kristen, Pak. Karena kalau saya nggak belajar cara hidup orang Kristen, kan saya pakai cara lama, Pak. Maksud saya gini, Pak, saya ini baru bertobat. Apa yang saya harus buat supaya saya dari penampakan luar ini mirip orang Kristen, Pak? Kan Anda nggak mungkin bilang begini. Pakai salib yang gede dong. Ya, Madonna juga begitu. Pakai apa? Jawabannya satu. Baca Matius 5, 6, dan 7. Matius 5, 6, dan 7 itu adalah konstitusi perjanjian baru. Jadi kalau Anda pengen ngecek, Pak, Kristen saya ini sebetulnya sudah mirip Kristen apa belum? Sudah mirip Tuhan mau apa belum? Gampang. Lihat Matius 5, 6, dan 7. Itu inti pertama kali Anda menapak jadi orang percaya. Ya 5 itu. 5, 6, 7 itu. Nah, Tuhan Yesus cerita soal hubungan dia sama Torah di Matius 7. Makanya Anda kalau melihat Matius 5, nah itu ada Yesus dan hukum Torah. Matius 5, maaf, ayat 17. Tuhan berkata, kamu jangan nyangka ya, aku datang meniadakan hukum Torah. Aku datang bukan meniadakan hukum Torah, tapi menggenapi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau menggenapi, hukum Torah itu di sini. Ini hukum Torah. Tuhan Yesus tidak bikin pengajaran di sini. Tidak. Tuhan menggenapi itu begini. Ini menggenapi nih. Jadi Tuhan tidak memberikan tawaran alternatif lain loh. Tetapi inilah Torah. Tuhan itu di sini. Nih. Itulah konsep bahwa dikatakan, aku ini datang untuk menggenapi. Sesungguhnya selama belum lenyap langit bumi, satu iota titik gak akan hilang dari hukum Torah. Sebelum semuanya terjadi. Karena siapa menyediakan perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian, ia duduknya tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa melakukan mengajarkan segala perintah hukum Torah, tempatnya tinggi. Nah, ada orang ngomong, kalau gitu Pak, Torah masih berguna dong Pak. Nah ini, ada yang nggak setuju, bilang, Torah sudah nggak guna itu Pak. Nah ini, Bapak Ibu, bicara mengenai penanggalan ini, kita tidak bisa lari dari kultur Yahudi. Jadi sekarang kita harus pelan-pelan menata, ditaruh di mana kultur Yahudi terhadap Kristen. Ini penting nih. Karena tempat Anda menaruh itu
sangat mempengaruhi pola pikir Anda soal akhir zaman. Sangat pengaruh. Kita lihat. Hukum Torah itu masih berguna apa tidak? Nah, ini harus pelan-pelan ini supaya jangan sampai salah. Hukum Torah terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah hukum moral. Contoh, jangan mencuri. Saya percaya bahwa seluruh hukum di muka bumi ini tidak pernah setuju ada pencurian. Contoh, hukum yang paling tua yang mana? Oh, Romawi, Pak. Trias politika, legislatif, judikatif, eksekutif itu Romawi, Pak. Bukan. Hukum paling tua itu Hammurabi. Paling tua. Hukum yang itu saja tidak pernah memberikan kesempatan orang untuk mencuri. Seluruh hukum agama manapun tidak pernah setuju orang mencuri. Berarti pertanyaannya, hukum Torah itu secara moral masih berguna tidak? Yes. Yes jawabannya. Tidak pernah dilanggar oleh Tuhan Yesus sekalipun. Kedua, hukum sipil. Pertanyaannya, hukum sipil itu seperti apa, Pak? Mengatur transaksi, hubungan pertemanan, hubungan ganti rugi, perdata, perkara perdata, utang piutang, itu semua di hukum sipil. Pinjam-meminjam, ternak, atau hukum kerja antara bos sama karyawan, budak sama bos, itu ada di hukum sipil. Berubah nggak hukum sipil? Masih terima nggak sampai sekarang? Konsepnya masih, tekniknya tidak. Contoh, Anda zaman dulu kalau berjanji sah, bikin deal sah, kalau sekarang kan pakai meterai 10.000 untuk biayanya, ditambah notaris. Kalau dulu enggak, panggil tua-tua, duduk, yang sudah sepakat bukan salaman, salaman gayanya City of Love, loh. Gini. Kalau sekarang begini, gitu, mantap, gitu. Kalau enggak begini sekarang, ya daripada salaman repot, gitu. Terus Tuhan, ternyata kalau zaman dulu tuker sepatu. Nah ini, kalau zaman sekarang repot. Beli tuker tali, yang punya beli marah. Gitu. Snack tuker sneaker, yang punya sneaker stres. Zaman dulu sepatu ditukar. Kenapa? Mereknya sama, bahannya sama, warnanya sama, bentuknya sama, baunya beda. Zaman dulu begitu. Nah kalau sekarang masih tukar begini, kacau balau. Masih digunakan, tapi sudah ganti pakai notaris. Pakai kertas legal. Gitu. Yang kita tidak terima lagi adalah liturgi. Hukum liturgi udah nggak ada. Contoh, Pak, orang Israel itu kalau makan kambing, domba boleh Pak, bebas, silahkan aja potong. Tapi ingat, kalau motong kambing atau domba mau makan, paha bagian kanan, tolong disisihkan buat imam. Dada yang montok, yang enak itu, ambil sebagian, kasih buat anaknya imam. Waduh, Pak. Lah terus kapan saya bisa makan enak semua? Tunggu Paskah. Kalau Paskah, bebas makan dari kepala sampai ekor bebas. Berarti orang Israel itu mau makan kambing lengkap, nunggu Paskah. Nah, kalau sekarang masih berlaku, Pak Tim pasti kolesterol. Ya, mau makan kambing, kasih Pak Tim. Satu keluarga dikasih. Itu kalau satu City of Love makan kambing tiap hari, Pak Tim harus makan kambing tiap hari. Lah kan pusing hidup kayak begitu. Nah, konsep ini sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, sampai sini oke ya Bapak Ibu? Saya akan sampai sini jelas ya? Oke. Ini yang menarik. Ini rahasianya. Bapak Ibu, Tuhan itu bicara sama Anda orang Kristen, sama saya orang Kristen, sama orang Israel bicara, itu sama bicaranya. Karena Tuhan nggak berubah. Kita sepakat dulu nih. Tetapi, kalau Tuhan bicara sama orang Israel, sama kepada kita, yang berubah itu apa? Waktunya. Contoh, Tuhan marah sama Anda boleh kapan aja nggak? Ya suka-suka Tuhan tuh ya. Tuhan menegur Anda boleh kapan? Boleh. Tuhan berkati Anda kapan? Setiap detik. Pertanyaannya, apakah Tuhan memberkati orang Israel setiap saat? Jawabannya iya. Tapi jenis berkatnya ada tanggalnya. Nah ini repot. Tuhan kalau marah sama Israel, marah biasa marah. Tuhan marah murka biasa. Tapi kalau Tuhan menjatuhkan sebuah penghukuman kepada bangsa Israel, ada tanggalnya.
Saya mau tanya, Anda mau yang mana? Tuhan hukum kita kapan saja, berkat sama kita kapan saja, atau pakai tanggal? Nah, kalau kita kan maunya selamat yang enak toh. Kalau hukum ya toh pakai tanggal, Pak. Kalau berkat nggak pakai tanggal, kayak kebangetan itu. Contoh saya buktikan ya. Bukti bahwa Tuhan kalau sama orang Israel memberkati ada tanggalnya. Dan kalau Tuhan maksudnya gini, setiap hari ada berkat, betul. Tetapi di hari tertentu khusus pasti ada berkat tipenya A, gitu. Ya, di sini ada berkat lain, tapi setiap tanggalnya ini berkatnya A. Jadi kalau Anda mau menerima berkat Tuhan, jadi orang Israel menerima berkat Tuhan, sudah tahu tanggalnya. Kalau tanggalnya ini, berkatnya itu A, gitu. Tanggal ini B. Di luar itu, ya ada berkat. Cuma khusus tanggal itu ada berkatnya. Saya buktikan. Betul apa tidak percakapan ini. Saya putar ke belakang dulu, setelah itu kita kembali lagi. Saya di rumah sampai sedia beginian ini ya untuk apa Zoom-nya City of Love itu. Ya enggak lah, saya udah dari lama pakai ini kok. Biar tersentuh Pak Timotinya gitu loh maksudnya. Satu, zaman Musa, zaman lama, Israel punya 7 hari raya. 7. Zaman Tuhan Yesus sekitar 11 sampai 13. Sekarang orang Israel perayaan hari raya 20 lebih. Bayangkan, ada satu hari raya yang liburnya 8 hari. Bayangkan ya, itu Israel tuh. Tapi saya beritahu, nggak menang sama orang Indonesia. Kenapa? Merahnya 2, liburnya sebulan setengah. Saya nggak perlu ngomong ya, Anda tahu sendiri lah pokoknya ya. Oke. Yang pertama, Paskah. Paskah. Ini Paskah. Pertama. 2, roti tak beragi. 3, buah sulung. 4, penuaian. Ini saya baru isi kok. Maaf ya, merah bukan marah, tapi biar lebih jelas. Penuaian. 5, tahun baru. Atau tiup serunai atau tiup trompet. 6, pendamaian. 7, pondok daun. Ini ada 7 hari raya Israel. Ini ada artinya semua ini Bapak Ibu. Paskah, ini dibagi ya. Nih, bagi. 3, 1, 3. 3, 1, 3. Nanti kalau Anda bisa ada waktu beli mobil lagi, ini kan harga mobil mau turun nih, pajaknya dibuang, puji Tuhan ya. Nanti beli mobil platnya B313. Nah, kelihatan ini masih City of Love. 3, 1, 3. 3 pertama bicara keselamatan. Keselamatan itu 3/7 melambangkan adalah keselamatan. 3 terakhir, 3/7 melambangkan sorga dan akhir zaman. Zaman gereja dilambangkan dengan 1. Kenapa? Tuhan tahu, di muka bumi ini cuma sementara. 3, 1, 3. Ini paling enak main angka nih. Jadi kita akan lihat. Paskah tanggalnya. Nisan. Tanggalnya tanggal 14, 15, 17. Ini tanggal 6 bulan Siwan. Bisa percaya aja Bapak Ibu lah, pusing ini. Terakhir, ini bulan Tisri. Tisri tanggal 1 tahun baru kan? Tanggal 10, tanggal 15. Nah, hari Minggu kemarin, 2 hari lalu, itu perayaan ini. 2 hari kemarin, perayaan ini.
pendamaian. Jadi orang Israel, Tuhan bilang, laki-laki Israel setahun harus ke Yerusalem. Wajib, kalau tidak, mati. Setahun 3 kali. Laki ya. Kalau sakit, nggak apa-apa. Tebus bulan depan. Perempuan, mau pergi boleh, nggak pergi nggak apa-apa. Kenapa? Mohon maaf, kalau perempuan lagi menstruasi, nggak boleh datang. Laki Israel sehat walafiat, tidak kena COVID, wajib 1 tahun 3 kali. Perayaan ini, dan ini. Ini ya nggak pulang, kenapa? Ini kan panjang, ngapain bolak-balik gitu. Sekali nginep ya 4 hari gitu. Yang ini juga nggak pulang, nah ini pergi, ini harus pergi, yang nginep gitu. Dan ingat, ini 8 hari ini. Ini juga 8 hari ini. Bapak Ibu berasa nggak? Kenapa sih laki-laki harus pergi gini? Karena ini untuk ekonomi bangkit. Bisa nangkap ya? Ada yang namanya hijrah. Orang bilang yang namanya pergi ke sebuah tempat untuk beribadah. Ini di Timur Tengah gini semua nih. Waktu orang ke Yerusalem setahun 3 kali, sekali nginep, saya mau tanya. Makanya orang Yerusalem itu rumahnya dipakai untuk penginapan. Kenapa? Ekonominya berjalan. Anda lihat, konsep Tuhan yang ada pada saat terjadinya ibadah, itu ekonomi berputar. Bisa nangkep ya maksudnya ya? Contoh adalah Sabat. Orang Yahudi kalau Sabat, Jumat malam tuh, itu di hotel, kalau kita ke Israel, penuh itu sama orang Yahudi. Karena mereka harus merayakan yang namanya Sabat. Lah Pak, kenapa nggak di rumah? Anda kalau orang Israel, merayakan Sabat di rumah, jadi omongan tetangga. Anda harus ke restoran, berhappy-happy di sana, perayaan di sana. Akibatnya apa? Seminggu sekali begitu, ekonomi muter nggak? Pembagian distribusi keuangan bagaimana? Jalan. Lihat konsep ekonomi yang Alkitab tulis dalam bentuk bagaimana kesetaraan ekonomi terjadi bagi umat Tuhan. Nah, kenapa yang namanya sekarang ekonomi mampet? Karena orang-orang berduit nggak mau spend. Kekep semua. Kenapa? Siap-siap resesi. Wah, pegangin semua. Akibatnya apa? Nggak jalan. Harus digelontor uang untuk muter jalan. Gitu loh. Karena kalau nggak ada konsumsi, ekonomi kan Bapak Ibu tahu. Pertama, ekonomi kalau Anda produce something. Anda jual, ada ekonomi maju. Tetapi ingat, Indonesia itu ekonominya maju kenapa? Konsumsi. Oh, bayangkan. Isinya, wah, kalau konsumsi mantep banget itu. Pakai nggak pakai, beli dulu barangnya. Biar mantep, biar keren. Itu konsumtif itu membuat ekonomi naik. Karena apa? Jumlah rakyatnya banyak. Nah, ini pola ekonomi. Saya nggak melebar ke sana, karena nanti jadi panjang lebar, gitu ya. Nah, 3 ini. Sampai sini, jelas ya Bapak Ibu ya? Coba renungkan, saya akan buktikan. Tuhan kalau ngasih berkat, nggak pernah keluar dari sini. Makanya kalau ini kita bisa lihat ini. Pak, belajar akhir zaman tuh paling gampang lihat apa Pak? Wahyu ya Pak? Iya, Wahyu. Tapi intinya apa? Wahyu isinya nubuat semua. Nafsir salah, repot. Kalau gitu Daniel, Pak. Ya Daniel tapi PL. Saya memutuskan dalam hidup ini, supaya saya ngerti Alkitab, Wahyu, saya harus belajar pola pikir Yahudi. Karena kalau saya pakai pola pikirnya Semarang, Jawa Tengah, waduh, yang saya ngerti cuma nasi liwet, Pak. Repotnya itu, gudeg liwet, gudeg liwet. Kalau engkau ditampar kanan, kasih kiri, itu kalau Anda mikirnya pakai konsep Batavia, Betawi, Sunda, Jawa, pipi Anda jebol, Bapak Ibu. Kita harus membaca ayat itu dengan pola pikir orang Yahudi. Makanya kalau kita membaca yang namanya 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, pakai pikiran kita, ya nanti meleset semua gitu. Nah, saya buktikan ya, ucapan saya benar apa tidak.
Tuhan kalau ngasih berkat keselamatan, itu selalu dan selalu tanggalnya ini, 17 Nisan. Selalu. Untung sama kita enggak loh Bapak Ibu. Contoh, hidup selamat dari kematian, tanggalnya ini. Nggak percaya, saya buktikan. Musa dikejar Firaun, depannya laut. Tadi ya jelas ya. Musa teriak sama Tuhan, laut terbuka, kaki Musa masuk ke laut. Pertanyaannya, tanggal berapa kaki Musa masuk ke laut? 17 Nisan. 2. Kejadian 8 ayat 4. Lalu Bahtera Nuh, itu kan banjir kan tinggi sekali Bapak Ibu, itu gunung semuanya kelelep semua kok. Itu namanya the killing flood. Banjir pembunuh. Pertanyaan adalah, Nuh itu hampir mati itu. Disikat gitu sama banjir. Pada tanggal 17 bulan Nisan, maka mendaratlah Bahtera itu di pegunungan Ararat. Tanggal berapa? 17 Nisan. Berikutnya, Yosua nyebrang Kanaan. Maaf, nyebrang sungai Jordan. Tuhan bilang, kamu selamat nyebrang toh? Ya, sekarang kamu masuk daerah musuh nih. Kanaan nih, musuhnya banyak banget nih, gede-gede semuanya. Kamu nggak bakal dapat mana lagi. Waduh, sudah masuk daerah musuh, nggak dapat mana. Mana tahan kan, lama-lama nggak dapat mana. Kamu akan makan dari tanah Kanaan, the best of the land. Pertanyaannya, Yosua makan pertama kali tanah Kanaan tanggal berapa? Tanggal ini. Saya mau tanya, Anda boleh jawab. Tuhan Yesus bangkit dari kubur kira-kira tanggal berapa? Jawabannya, ya ini. Tuh kan? Jelas kan? Ternyata kepada bangsa pilihan, selalu ada waktu yang sama. Jangan berlaku untuk orang City of Love. Kenapa? Anda lagi naik mobil, mau ditabrak, Anda teriak, Tuhan tolong. Tuhan bilang, belum tanggalnya. Wah, lah repot kalau hidup kayak begini. Bisa bersyukur jadi orang percaya, diberkati Tuhan? Yes. Oke, saya buktikan lagi. Lepas dari dosa, orang Israel harus beda sama bangsa lain. Dikasih yang namanya hukum, supaya jangan untuk berbeda sama orang lain. Jadi, dikasih aturan sorga, kingdom lifestyle, supaya berbeda sama bangsa lain. Tanggalnya selalu ini. Nggak percaya? Oke, kita buktikan. Masih ingat nggak? Tuhan panggil Musa. Moshe sini. Gembrobyos, orang Semarang bilang. Kemeringet, stres. Bangsaku menyembah berhala, dan engkau bertanggung jawab harus. Waduh, Musa bilang, ampuni hambamu. Oke, aku kasih kamu the 10 commandments. 10 perintah. Pertanyaannya, 10 perintah Allah diturunkan pada Musa tanggal berapa? Tanggal ini. The new law. Hukum baru tanggal ini. Bapak Ibu bisa tebak pencurahan Roh Kudus pertama Yerusalem di loteng atas tanggal berapa? Ya ini. Karena kata penuaian, hari raya penuaian, ditulis dalam bahasa Yunani adalah Pentakosta. Bukan Pantai Costa ya, salah ketik itu kali. Zaman dulu pantai-pantai, penta bukan pantai. Sampai sini, oke Bapak Ibu, apakah jelas? Nah, loh. Jadi ternyata dengan tanggal yang Anda lihat, angka penanggalan kalender, Anda sudah tahu akan terjadi apa. Lah kalau belajar begini, waduh Bapak Ibu mohon maaf loh ya. Ini investasi kapan kapan ruginya nih? Untung terus ini. Nah, mulai senang, mulai bangkit, mulai serius ini kalau udah begini. Ya. Saya Tuhan. Kok bisa gitu Pak? Iya. Orang Yahudi penguasa keuangan dunia loh. Dan mereka semua basicnya begini. Sebuah contoh. Ada sebuah bulan, namanya ini. Af. Bulan Af. Af.
orang Yahudi sampai hari ini, Israel sampai hari ini, tolong bedakan ya, orang Ibrani, orang Israel, sama orang Yahudi, sekarang kita anggap sama kan, itu beda semua Bapak Ibu. Orang Ibrani, orang Israel, sama orang Yahudi, itu beda. Nah, orang Israel, orang Yahudi sampai hari ini, itu tidak pernah bikin pesta nikah, tumpengan, pesta ulang tahun, kelulusan dari wisuda, bahkan ngelamar, nembak cewek, nggak bakal di sini. Sunatan aja nggak mungkin di sini. Karena tanggal ini, terutama tanggal 9 dan 10, selalu dan selalu dan selalu dan selalu terjadi penghukuman fisik dari Tuhan kepada bangsa Israel. Selalu. Sejarah seperti itu. Tidak pernah meleset. Kita buktikan. Bait suci yang pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Tanggalnya itu. Bait suci yang kedua di Yerusalem tahun 70 pada bulan Juli dihancurkan. Itu tanggal 6 bulan Agustus tahun 70. Terus percaya sajalah Bapak Ibu lah, biar saya yang nyari aja Bapak Ibu. Itu dihancurkan oleh Jenderal Titus Flavius. Tanggal Yahudinya tanggal ini. Paus Sixtus ke-6 menyuruh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella membuat inkuisisi, menyiksa habis orang Yahudi di Spanyol dan membuat mereka kabur ke Eropa. Tanggal suratnya, tanggal ini. Perang Dunia Pertama gara-gara seorang pangeran yang dibunuh di Sarajevo, Kosovo, Serbia, daerah sana. Tanggalnya ini. Perang Dunia Kedua dimulai dari Eropa, Asia nggak ikut. Tiba-tiba Jepang menghajar Amerika di Pearl Harbor. Tanggalnya, Israelnya ini. Hitler membuat surat Holocaust, pembantaian Yahudi Polandia di Auschwitz. Tanggal suratnya, ini. Watergate, Presiden Nixon, Amerika, terbongkar. Tanggalnya, Israelnya adalah ini. Masih panjang lagi. Masih ingat 12 pengintai? Pulang dari Kanaan, membawa berita positif 2 orang, Joshua sama Caleb. Yang 10 membawa hoax, gaya-gaya infotainment. Tuhan marah sama yang 10. Yang 10 dibabat mati semua. Tanggal pembabatan matinya. Tanggal ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Jadi ternyata orang Israel itu sudah tahu tanggal ini artinya ini, yang ono artinya ini, yang ini artinya itu. Sampai di sini, apakah bisa jelas? Oke. Ini sudah, belum ya? Masih lama ya? Masih lama? Sengaja nggak diomong nih pas ini. Itu biar bablas, puji nama Tuhan. Oke, terus ya? Oke, menarik. Bapak Ibu, yuk kita buktikan sekarang. Bagaimana mengatur situasi untuk penanggalan Yahudi. Saya kembali lagi ke sini. Ya. Bapak Ibu, yang menarik adalah dari penanggalan ini kita bisa lihat situasi ke depan. Sebuah contoh. Daud menyembah Tuhan luar biasa. Akhirnya Daud mati. Penggantinya tahulah orang paling kaya di muka bumi, muda, kaya. Ganteng nggak Pak Salomo itu? Saya nggak tahu Salomo ganteng apa enggak, tapi anak teman saya bilang gini, Om, laki itu nggak perlu ganteng, kalau dia kaya, auto ganteng. Nah, saya bilang, ini anak kurang diajar ini. Katanya ngomong begitu. Saya kalau ngomong Salomo itu, ibu-ibu nggak terlalu suka ya sama Salomo. Karena Salomo itu istrinya 700, bundiknya 300. Tapi saya juga percaya bahwa bapak-bapak nggak suka Salomo kok. Lah istri 1000 itu gimana? Satu aja repot kok ya. Tapi kan kalau yang di City of Love semuanya mencintai Tuhan dan orangnya lembut dan baik. Nah, kalau kita lihat, Salomo menyembah berhala. Dan Tuhan berkata, oke, dia panggil seorang anak muda yang sangat tangkas dan seorang anak janda, namanya Jerobeam bin Nebat.
Nabi Ahya datang, kain disobek jadi 12, yang 10 dikasih ke Jerobiam bin Nebat. Anda bisa baca firman Tuhan. Yang satu tetap dipegang sama Ahya, yang satu lagi dipegang tangan kirinya. Apa artinya? 12 suku Israel, gara-gara Salomo menyembah berhala, Tuhan marah sama Salomo. Di zaman anak Salomo Rehabeam, 10 suku diserahkan kepada Jerobiam bin Nebat. Kelak akan menjadi kerajaan utara. Ya, tempatnya bukan utara sih, tapi ya namanya utara. Gitu aja. Satu suku, Yehuda, Tuhan bilang, miliknya Daud. Kenapa? Aku tiwas janji, sudah janji. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda dapat janji Tuhan, saya beritahu, hidup itu kalau dapat janji Tuhan itu paling enak. Tuhan sekali janji, ya bukan kayak kita. Kalau kita kan lidah tak bertulang kadang-kadang. Janji. Nah, satu suku Lewi nggak boleh dibagi. Lewi itu masing-masing menyebar di semua suku. Lewi itu menyebar di semua suku. Karena Lewi harus mengajar Israel menyembah Tuhan. Nah, kalau Anda punya panggilan Lewi, artinya apa? Kristen itu semuanya Lewi. Karena harus jadi terang dan garam. Masuk. Jerobiam bin Nebat mendapat 10 suku. Dan 10 suku ini, yang namanya suku Ruben, Gad, Asher, Naftali, Simeon, itu dikasih nama Efraim. Jadi ada dua. Yang pertama adalah Efraim. Efraim, 10 suku. Yang selatan namanya adalah sukunya Yehuda. Dari kata ini keluar Yahudi. Bisa beda ya Bapak Ibu ya. Jadi Israel sama Yahudi itu beda. Pak, jadi yang satu suku yang Yehuda itu yang punya Daud? Iya, kerajaan selatan. Itu suku mana Pak? Suku Yehuda plus Benjamin sedikit. Jangan bilang Benyamin, Benjamin. Gitu, biar keren. Benyamin, nah, itu kan lain ceritanya. Benjamin. Benjamin, kok Bapak bisa tahu Pak? Iya, Yerusalem, kota Yerusalem, itu milik suku Benjamin. Jadi kalau Yerusalem menjadi pusat, berarti suku Yehuda plus Benjamin. Ini kerajaan utara, ini kerajaan selatan. Masih ingat ya? Yang benar yang mana? Yang ini parah total ini, parah total. Nyembahnya ampun-ampunan. Udah miripnya Ahab, Isabel di sini semua ini. Nah, kalau yang di sini lumayan, raja lumayan ini. Yang baiknya banyak. Hizkia, Yosia, gitu ya. Yosafat, ini ada di sini nih. Ini raja-raja yang lumayan, gitu ya. Lumayan baik. Satu hari ini dua kerajaan ini bertempur. Ini bayangkan nih bertempur nih. Perang saudara loh ini, bertempur ini. Setelah Jerobiam akhirnya meninggal, hancurlah kerajaan itu dan kelakuannya hancurlah. Yang menarik adalah satu ketika Tuhan kirim nabi toh cerita, ayo tobat, 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 tobat. Nggak mau tobat, tobat, nggak mau tobat. Raja Asyur, Asyur itu mana sih Pak? Asyur itu Irak, Iran, Suriah, gitu. Saya nggak tahu Anda setelah mendengar gini pengen balik lihat Yerusalem lagi apa enggak ini? Ini hati-hati loh Bapak Ibu sekarang, ini lagi demonstrasi besar ini untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang ke-60. Yang saya ini senang sama Perdana Menteri sekarang ini. Kenapa? Ada seorang rabi namanya Sison. Rabi ini pernah bilang, ini zaman udah lama banget. Mungkin abad kemarin ya. Nanti Israel, yang namanya akhir zaman, akan terjadi dua perang. Satu, Israel perang sama bangsa di luar. Yang kedua, Israel akan perang sesama saudara di dalam. Cirinya apa? Ini menarik nih. Cirinya, akan ada dua raja, tidak bisa memutuskan siapa yang jadi raja. Mencari anak buah, tidak pernah berhasil. Dua raja ini namanya raja, tapi tidak pernah bisa punya penggawa. Saya kalau baca begini kaget. Benjamin Netanyahu hari ini
Nah, udah 4 kali bikin pemilu, nggak pernah bisa bikin kabinet. Lawannya siapa? Benny Gantz. Jadi Benny lawan Benny, Benjamin lawan Benjamin ini, dua. Netanyahu sama Gantz. Ini dua ini sampai hari rebut tidak bisa membentuk pemerintahan yang solid sampai sekarang. Ini kejadian nih. Yang dikatakan kalau sampai nanti Israel mengalami perang seperti ini, berarti saat penyelamatan sudah tiba. Oh, mantap tuh Bapak Ibu. Nah, ini simpen buat minggu depan. Benar tahu ya gini, supaya apa? Ikut lagi. Kalau saya selesaikan semua di sini, Anda minggu depan jalan-jalan sudah hilang itu. Jadi, saya akan cerita nanti cerita ini. Nyembahnya berhala, akhirnya Raja Asyur datang, dihantamlah yang namanya Raja Utara. Dibuang ke Asyur. Nah, Raja Selatan masih jalan terus. Masih ingat Yeremia? Pak Niko bilang, generasi Yeremia, kan gitu kan? Yeremia itu umur 19 tahun, waktu dipanggil oleh Tuhan menjadi suara Tuhan, lidah Tuhan. 19 tahun itu kalau nggak salah ya kuliah ya tingkat pertama atau SMA 3 mah enggak lah, SMA 3 ya, SMA 3 atau kuliah tingkat pertama lah kira-kira. Atau kuliah udah masuk tingkat kedua. Ya pokoknya kuliah di rumah lah gitu kan, kuliah di rumah, sekolah di rumah lah zaman sekarang kan gitu. 19 tahun dipakai oleh Tuhan untuk jadi corongnya Tuhan dan tidak berani. Dia cari teman, biasalah cari teman. Dia cari teman baik namanya Baruk bin Neria yang kelak akan jadi sekretarisnya dia. Pergi ke raja. Oh, bukan ke camat, lurah, wali kota, bukan, langsung menteri dan raja. Makanya stres dia anak muda ini. Dia bicara tentang pertobatan. Apa yang terjadi? Raja nggak mau terima. Masukkan dalam penjara. Penjaranya bukan kayak Cipinang itu, Pondok Bambu, bukan. Penjaranya adalah sumur yang dalam, lembab, gelap, udaranya O2-nya sedikit, nggak ada matahari, itu calon paru-paru basah semua itu. Di bawah ada binatang apa nggak pernah tahu. Kelaparan di bawah. Itu tempat penjara yang paling menakutkan di Israel. Dan Yeremia di sana lama, kata Alkitab, lama di sana. Yeremia bilang tobat dong, nggak mau tobat. Tiba-tiba Tuhan berkata, cukup. Raja Nebukadnezar dari Babilonia datang berserta dengan penggawa-penggawanya pada bulan Av mengepung Israel dan masuk ke tembok Yerusalem, ke bait suci pertama, meratakan, menyerang, menghancurkan pada tanggal 9 dan 10 bulan Av, membawa dan menghancurkan semuanya. Anak-anak muda yang tua dibunuh, yang muda dibawa ke Babel untuk jadi rodi, termasuk di sana Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk nanti itu kan berkali-kali ya, pergi bukan cuma satu kali. Angkatan pertama pembuangan, 2 pembuangan, 3 pembuangan. Lalu muncullah yang namanya nanti ada Hagai di sana, terbuang. Anda tahu yang namanya juga Ezra, Nehemia. Ya Ezra, Nehemia, Hagai, semua itu adalah anak youth-nya City of Love lah kira-kira gitu. Terbuang ke sana. Sampai di sana, Nebukadnezar tunjuk raja dipecat, dianiaya, dia tunjuk adik raja. Raja ini sama menentang lagi, diturunkan, tunjuk raja baru. Sampai akhirnya terbuang semua di zaman Raja Yokakin. Orang yang pergi terakhir pembuangan di zaman raja ini membuat kalender baru. Nah, makanya hati-hati. Tadi ada yang kita sering dengar yang namanya 5781. Ada yang bilang 5996. Nah, yang benar yang mana coba? Ini kalau Anda dengar yang ini, stres ini kenapa? Berarti 6.000 selesai loh. Ini tambah 3,5 lagi kelar ini. Yang suka akhir zaman langsung stres semua, nggak bisa tidur ini. Kalau dengar yang begini. Kita akan bahas ini minggu depan. Harap-harap jangan sampai Tuhan datang rapture 2 hari lagi. Berarti batal acara pertemuan doa minggu depan. Nggak perlu dijelaskan lagi. Sampai sini oke? Dibuanglah kerajaan Yehuda. Hancur oleh Nebukadnezar. Asyur
Babilonia hancur. Pada saat pergi ke Asyur, mereka ikut penanggalan Asyur. Pada saat dibuang ke Babilonia, mereka menggunakan penanggalan Babilonia. Ini penanggalan Babilonia, ini nama-nama ini Babilonia semua ini. Ini nama asli nih, Etanim Bul Abib itu nama Ibrani. Tapi nama-nama ini nama dari Babilonia Akadia. Kira-kira begitu. Nah, mereka akhirnya terbuang. Yang satu utara pakai penanggalannya Asyur. Ya Asyur itu kan akhirnya jadi babat sama Babel juga, jadi nyampur lagi. Jadi antara dua ini, walaupun pertamanya Asyur ini Babilonia, tapi kita kan tahu bahwa Asyur juga dihancurkan oleh Babilonia. Gitu. Akhirnya penanggalan itu bercampur sehingga mereka sepakat menggunakan nama Babilonia, baik yang utara maupun yang selatan. Jadi penanggalan yang kita pakai dengar-dengar hari ini, Tisri, Nisan, itu bahasa dari bahasa habis pembuangan. Sampai di sini, apakah oke? 15 menit, sudah oke belum nih? Sudah waktunya? Belum? Sudah nih, sudah dikasih jempol-jempol. Oke, kita ngobrol dulu, tanya jawab. Kalau sudah pusing, ya, puji nama Tuhan, kita bisa selesai saja. Pak Tim, saya kembalikan Pak Tim. Oke. Sorry. Ada yang mau tanya? Ruben, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pastor, sampai sekarang. Pusing semua. Pak, mau tanya, Pak Tim, langsung aja ya Pak Tim. Silakan. Mau tanya. Pak Runa, yang paling akurat sekarang kita pakai penanggalan yang mana Pak Runa? Menurut Nah itu, nanti ini cerita bulan minggu depan nih. Oh, nanti minggu depan. Karena gini, hati-hati ya, ini yang kita masukkan nanti kita harus pilih loh. Mana yang murni yang Tuhan mau, sama yang sudah ada campuran Babelnya. Dan bagaimana kita memutuskan yang tepat. Jadi, kan Bapak Ibu, tentu saya sudah melihat ya, kan kita sudah hampir 13 tahun ini kita mendengar ya, setiap Tisri ada visi setiap visi yang diberikan setiap tahun gitu kan ya. Nanti kita akan bisa ngecek mana yang penggunaannya, mana yang oke, mana nggak oke, gitu. Tergantung dari penggunaan ini. Yang penting intinya take aways yang bisa diambil hari ini apa? Bapak Ibu, kenapa sih saya belajar begini? Akhir zaman itu, pemeran utamanya orang Israel. Kalau pengangkatan, pemeran utamanya gereja Kristen. Nah, agak sulit untuk memahami pengangkatan karena Tuhan berkata bahwa tak seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan kalau ngomong sama orang Israel ada waktunya. Jadi contoh, dari mana Pak Tim tahu saya ini kalau pergi, ini kalau offline ya, saya kalau ke sana pasti tawarkannya adalah, ayo kita makan gudeg. Nah, pertanyaannya tahu dari mana Pak Tim? Saya tuh makan gudeg. Dan ditawarin 10 kali pasti diambil. Ini contoh ya, ini contoh loh ya. Nanti tiba-tiba ketemu saya gudeg semua, lama-lama kan saya pusing tuh. Pasti karena beliau pertama kali ketemu saya, melihat saya kalau prasmanan ngambilnya gudeg. Ketemu kali yang kedua, lagi di restoran, Jawa gudeg. Kalau disuruh, Pak mau makan apa? Pesannya gudeg. Kalau ditanya, Pak ada gudeg nggak? Setelah melihat 5, 10, 18 kali soal gudeg, Pak Tim yakin kalau dia menawarkan saya gudeg, 99% pasti diambil. Nah, sama. Tuhan kepada orang Israel itu punya pola. Benang merah yang tidak pernah berubah. Kayak begini, kayak tanggal ini. Tetapi kepada Kristen, nggak ada. Karena oleh Tuhan Yesus, gitu loh, penyelamatannya. Nah, jadi kalau saya lihat, Pak, ini sampai di mana akhir zaman? Oh, gampang. Daniel berkata, akan ada perjanjian damai. Nah, sekarang kalau saya bilang perjanjian damai, berarti tadinya nggak damai dong.
Satu. Kedua, berarti perjanjian itu nggak mungkin bilateral. Lah kalau cuma perjanjian antar kampung kan ngapain beredar di medsos? Ini perjanjian pasti bersifat global. Nah, Bapak Ibu, dari semua cerita ini kita bisa mendapat tahun ini entah kenapa Amerika diprakasai oleh mantunya Trump, Jared Kushner, itu Yahudi loh itu Yahudi itu. Mantu itu Yahudi asli, itu Yahudi mantunya. Memaksa tanda kutip supaya sebelum masuk 5781 harus ada perjanjian baru. Akibatnya sekarang kita tahu, sudah 4 negara taken. Mesir tahun 79, Anwar Sadat mati karena itu. Jordania tahun 84, sekarang Abdullah kedua itu American minded banget. Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed, yang terakhir Bahrain. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, negara mana lagi Pak kira-kira yang bakal gabung Pak? Gampang. Pertama Qatar, kedua Kuwait, yang paling dekat Lebanon. Tahu dari mana? Lebanon itu tepat atasnya Israel. Jadi kita itu begini, melebar gitu. Nah, dari semua ini mana yang nggak akan diajak Pak? Yang ditinggal Pak? Ada 2. Palestina sama Iran. Lo tahu dari mana? Yeskiel 38. Lah, kalau kita melihat, oh ini peta kerja Israel, oh kita tahu sampai di mana posisi kita sebetulnya. Karena kalau ngeliat Kristen, sejahtera sukacita. Gitu. Bingung, every day sukacita, sejahtera. Waduh, ya susah ngelihatnya. Tapi kalau dari Israel ketahuan. Karena Tuhan kalau memperlakukan Israel, selalu ada waktu yang tidak pernah berubah. Dari situ kita bisa belajar benang merah. Kira-kira gitu Pak Alexi. Ya, ada lagi. Pak Runa, berarti kita bisa tebak dong kalau tanggalnya, polanya selalu sama. Yes, betul. Itu yang saya mau ngomong sebetulnya, bahwa kita bisa menebak, saya nggak bilang kita menebak soal pengangkatan ya. Ingat, Israel itu nggak menjelaskan pengangkatan. Pengangkatan itu jatahnya gereja. Pengangkatan jatah Kristen, bukan Israel. Tetapi kita tahu bahwa pengangkatan sama akhir zaman kan itu deket-deket Pak. Gitu. Betul. Itu yang saya mau ngomong sebetulnya, bahwa dari itu bisa ketahuan polanya sebetulnya. Terus bedanya tadi Pak, Israel, Yahudi, sama Ibrani. Ibrani. Jadi Ibrani itu artinya adalah the one from the other side. Ibri. Orang dari sisi yang berbeda. The one from the other side. Sisi sungai sebelah sana. Bapak Ibu, hidup Anda juga ngomong begini kok. Nggak percaya? Saya buktikan. Anda kalau ketemu orang, Anda tanya, Mas, Pak, Bapak orang mana? Dia jawab gini, Pak Tim, saya orang seberang. Nah. Kenapa orang menyebut orang seberang? Orang seberang artinya, orang dengan bahasa beda, budaya beda, pendapat beda, wawasan beda, situasi beda, kultur beda, Tuhannya beda. Abraham dikenal sebagai orang Ibrani, orang Ivri. The one from the other side. Orang dari sisi sebelah sana. Yang Tuhannya beda, kultur beda, gaya beda, hidupnya beda. Jadi yang namanya orang Ibrani adalah orang yang memutuskan untuk menjadi berbeda dengan orang lain karena dia sudah diperintahkan dengan hukum yang baru. Itu Ibrani. Nah, dari Ibrani ini Tuhan tarik yang namanya Israel. Jadi siapa sih yang namanya orang Ibrani itu? Orang yang menjadikan Tuhan Yah sebagai Tuhannya, itu namanya adalah Ibrani. Orang Israel siapa Pak? Orang Israel itu adalah orang yang berasal dari keturunannya Yakub. Pertanyaan saya, emangnya orang Israel itu orang Israel semua? Enggak. Contoh, yang keluar dari Mesir, ada orang Mesir tuh. Mertuanya Musa orang Midian loh. Ipar Musa, Hobab orang Midian. Kalau pergi ke sebuah bangsa, mengalahkan semua, anak-anak kecil, perempuan diambil tuh, jadi tawanan kan. Jadi budak harus apa? Disunat, tindik kupingnya. Nah, jadi orang Israel itu enggak semua orang Israel. Ada orang Mesirnya, ada orang Midiannya. Ingat, tentara Daud, Uria orang mana? Orang Het. Tapi mereka sudah hidup dengan gaya Israel.
Kenapa? Karena mereka dijadikan sebagai orang yang tunduk kepada hukum Musa, yaitu 6.13 hukum. Jadi pertanyaan gini, Pak Alexi malam ini bisa jadi Ibrani, orang Ibrani Israel nggak? Bisa. Begitu Bapak mengaku Tuhan Yah sebagai Tuhan Bapak, kedua, tunduk kepada 613 peraturan mitzvot, Pak Alexi otomatis malam ini juga jadi orang Israel Yahudi. Nah, Yahudi itu apa? Yahudi keturunan dari Yehuda. Zaman sekarang, Ibrani, Israel, Yahudi, nyampur, udah, mie kocok sudah jadi satu. Tapi kalau dulu tidak. Nah, jadi kita bisa ngerti, oh ini Ibrani gitu. Nah, kalau dibilang, orang bilang, Israel rohani. Iya, karena kan Tuhan Yahnya kan sama kita. Sama. Cuma kita tidak mengambil hukumnya Musa. 6.13. Semua dirangkum dalam satu hukum, kasihlah Tuhan Allah dan sesama. Itu kan hukum yang baru itu. Kira-kira gitu Pak bedanya. Pak Runa ada 2 pertanyaan di chat. Iya. Thank you, Boleh Pak. dibacakan saja, bentar, saya buka dulu. Ada cuma tanya, tapi sedikit tidak related. It's about 1000 tahun, pemerintahan 1000 tahun. Pemerintahan 1000 tahun itu ada di mana? Pemerintahan 1000 tahun ada di kota Yerusalem. Pusat pemerintahannya di kota Yerusalem yang sekarang. Tetapi kondisinya bukan yang sekarang seperti hari ini. Saya ulang ya. Wilayahnya, geografisnya adalah Yerusalem yang sekarang. Karena 1000 tahun itu bukan di sorga, di muka bumi. Tapi situasinya tidak seperti Yerusalem yang sekarang. Kedua, Judaisme dan Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Apa Kristen juga merayakan? Nah, ini akan dijawab minggu depan. Jadi, sampai di level mana kita harus merayakan? Ingat, kita membahas ini karena Tuhan Yesus lahirnya di budaya Yahudi. Akibatnya banyak sekali kata-kata perumpamaan dari Tuhan Yesus itu yang harus dikaitkan dengan kultur. Bukan berarti kita kemudian copy paste kultur Judaisme ya. Nah, kata Judaisme itu ini, Judaisme, Yehuda, kan gitu. Gitu. Kalau ditanya, orang Yahudi sekarang itu udah asli apa enggak? Udah nggak bisa diomong. Udah nggak bisa diomong, sudah beda. Jadi, karena Tuhan Yesus lahir di sana, maka kultur itu ngikut. Pertanyaannya, apa kita bisa rayakan dan ambil kultur ini? Sebetulnya adalah, saya bocoran sedikit, kita harus mencari justru di dalam kultur ini, Tuhan kalau ngomong sama kita belak-belakan, bener nggak? Tuhan hanya belak-belakan sama murid-muridnya. Dikasih perumpamaan, dikasih jawaban. Tapi kepada orang Yahudi, isi PL, semuanya pakai simbol. Nah, saya baru menemukan ternyata kalau kita bisa membuka simbol, ternyata mutiaranya banyak sekali. Banyak sekali. Sebuah contoh, Tuhan ketemu sama Petrus, bener ya? Setelah kematian itu loh. Cari ikan, tebar jalan sebelah kanan. Dapat ikan 153, bener ya? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Terus, mereka bisik-bisik. Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan tuh. Nggak pernah loh Tuhan bilang gini, aku Tuhan bro, ini Tuhan bro. Nggak pernah. Tuhan cuma diam aja. Dari 153 itu, bisa dibuktikan, ternyata itu hitungan. Orang Yahudi kan angka sama huruf kan sama ya. 153 itu Ani Elohim. Artinya akulah Tuhan. Siapa yang tahu pertama kali? Yohanes. Yohanes bilang sama Petrus, Pet, Tuhan tuh. Kaget Petrus. 153, iya. Dia ngomong sama Andreas, Andreas, 153. Wah, sujud Andreas. Andreas ngomong lagi sama Thomas, Tom, 153. Thomas nggak paham. Apaan tuh? Nomor buntut katanya. Nah, jadi waktu kita membaca PL, kultur Yahudi, saya baru kaget. Kenapa di sana ternyata penuh mutiara? Bukti kedua saya berikan. Masih ingat nggak? 5 roti 2 ikan. Waduh Bapak Ibu, orang Yahudi lapar pernah tahu ya? Yahudi tiap hari makan kambing. Kolesterol tinggi, darah tinggi semuanya.
Kalau di City of Love semuanya santai, orangnya ramah. Kenapa? Makannya buah, sayur, kuah. Orang Yahudi kambing sama anggur tiap hari. Pernah ketemu Yahudi lapar. Yahudi lapar. 5.000 laki-laki, 4.000 perempuan kira-kira, 30.000 lapar dan minta makan, yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Itu siap nganter nyawa itu semuanya. Pasti itu malam penguburan itu. Dia teriak, Tuhan, apa yang kami harus buat? Ini cuma 5 roti 2 ikan. Lihat jawaban Tuhan Yesus. Dia cuma jawab gini, suruh mereka duduk berkelompok. Ada yang bilang, ini cool. Ya nanti dulu. Suruh berkelompok. Tuhan bilang gini, satu kelompok, 50. Yang paham kultur Yahudi, mendengar kata 50, langsung begini, puji Tuhan, selamat. Kalau nggak paham, maksudnya apa Tuhan? Dikaplok sama Petrus, plok, kayak gitu. 50 itu sebuah pertanda. Nah, kalau kita bisa membaca Alkitab dengan tanda ini terbuka semua, Bapak Ibu, apa yang kita takutkan ke masa depan? Kadang-kadang Tuhan kasih tanda sama kita nggak paham. Kita kan maunya gini, Tuhan, kalau ngomongnya jelas dong, kan kurang ajar. Kan yang di Tuhan sana, bukan sini. Nah, kita tuh sering gitu sama Tuhan, ngomong dong sama saya. Tuhan ngomong, suka-suka Tuhan mau ngomong gimana. Kita akan membuka. Nah, saya melihat ternyata yang ada di kitab PL, hari raya terutama, itu ternyata ada pesan-pesan terselubung. Terselubung sekali. Bapak Ibu, ini ngomong di antara kita saja, direkam lagi, nggak enak, ini muncul di YouTube abis ini. Tanggal 1, 2 hari lagi, saya punya channel pribadi di YouTube. Membahas begini-begini. Cerita pembukaannya nanti, saya lupa, saya nggak tahu yang mana, mungkin 3 minggu atau 4 minggu berikutnya. Saya akan cerita setiap nubuatan yang ada di PL, itu digenapi tahun berapa dengan cara apa. Makanya saya tuh sampai berminat sekali. Kembali lagi, Pak, 50 itu apa sih? Waktu Tuhan berkata, suruh duduk 50 orang. Itu langsung semua murid santai itu, tenang, sudah. Masalah problem sudah solve semuanya. Kecuali ya Yudas. Yudas masih hitung terus. 50 artinya geula. Tuhan bilang gini, suruh duduk berkelompok 50. Bahasa, arti yang lain adalah gini. Suruh duduk, aku yang tugas ngasih makan. Bayangin tuh Bapak Ibu. Nah, kalau kita cuma baca, 5 itu 2 ikan. Nah, itu artinya itu. Akulah yang akan menyelamatkan mereka, kasih makan mereka. Langsung santai semua tuh. Iya. Anda bisa bayangkan kalau itu nggak tahu, apa nggak lebih panik lagi? Nah, jadi kalau ditanya, nggak sederhana mengenai ini Judaisme gimana, nggak sederhana itu. Saya lebih suka mengkolik ini. Kira-kira gitu, Pak Tim, saya kembalikan dulu. Apakah masih ada? Udah. Oke, habis. Pak Runa ada 3 lagi yang bertanya. Waduh, mantap. Yang satu lagi itu mungkin melanjutkan ya, saya yang relevan sama yang tadi aja barusan. Ada yang nanya, kenapa kita ikutin atau pelajari penanggalan Yahudi, padahal Yahudi nggak percaya Yesus? Ya itu. Satu, kita tidak maaf juga. Saya pribadi tidak pernah berminat sama yang namanya Yahudi. Tapi saya tahu Tuhan kasih mereka ini, dan di dalamnya ada banyak mutiara. Yang saya kejar itunya, dalamnya itu. Gitu. Jadi, kultur Yahudi sama kultur Jawa sama, semua sama. Coba, kalau saya nggak belajar kultur Yahudi, itu ucapan Tuhan tadi, ya cuma lewat aja gitu. Nah, di kultur ini, ternyata isinya luar biasa banyak. Ini satu pendekatannya. Ada orang bilang gini, aduh Pak, bisa jalan pintas saja nggak Pak? Yang shortcut Pak, ngapain muter-muter? Ya mungkin ada. Cuma karena hari ini ngundangnya saya, ya terpaksa begini jalannya. Kan tekniknya begitulah kira-kira. Jadi, saya tuh Kristen tulen. Saya tidak berminat jadi Yahudi. Tapi, misalnya Bapak Ibu tahu Mesusah ya? Mesusah itu yang di depan pintu itu loh, depan pintu orang Yahudi. Shomer Delatot Israel. Saya beli nggak? Beli 1. Buat apa? Buat contoh kalau khotbah. Dipasang Pak, kagak. Kenapa sih? Ini ada artinya ini Bapak Ibu. Ada artinya.
Di dalamnya ada Ulangan 6 itu. Nah, cara-cara ini dipakai. Apa kemudian saya pakai ini? Enggak. Gitu loh. Tuhan menitipkan begitu banyak pesan. Ya, memang semua itu sudah digenapi dalam Tuhan Yesus. Dah, satu nama ini. Saya mau tanya kira-kira. Ya, Anda harus pegang Tuhan Yesus, mengupas dari Tuhan Yesus gitu. Caranya macam-macam pendekatannya. Itu ada lagi kira-kira? Oke Pak, pertanyaan berikutnya, ada yang nanya kan tadi Pak Aruna dibagi tuh jadi 3-1-3 kan tadi itu. Nanya, itu kira-kira kalau rapture itu di bagian mana di situnya? Gitu. Rapture tidak akan ada di sini. Karena rapture milik gereja, ini milik Yahudi. Tidak ada di sini. Nanti rapture, bahasnya beda lagi. Teknik pendekatannya beda lagi. Rapture itu pembahasannya adanya murni di PB. Tidak ada di PL. Orang Israel tidak pernah mendapat rapture. Rapture itu khusus City of Love dan pembicaranya dan yang mendengarkan Kristen. Amin. Rapture bukan hak untuk orang Israel. Bukan. Khusus gereja. Jadi nggak ada di sini. Oke. Terus yang tadi nanya tentang 1000 tahun, Pak, dia nanya lagi, Pak. Tolong dong dijelasin masalah tentang perang Gog and Magog sama Armageddon. Wah, harus ngomong sama Pak Tim nih, ngatur lagi waktu nih. Tadi saya nggak enak loh, Pak Tim bilang, ini sudah susah payah mendapat jadwal Pak Aruna. Enggak, tenang Bapak Ibu, buat Pak Tim, buat City of Love, saya mah usahain kalau bisa. Gitu. Gini, makanya Gog Magog itu kan menjadi repot kita pahami. Ya karena waktu kita membaca PB, kita membaca PB saja. Padahal di PL sama PB, Gog Magognya PL, Yesaya 38, sama Wahyu 20, itu beda. Namanya sama, artinya beda. Gitu loh. Nah, kalau kita main pukul rata, ya selesai. Nah, kenapa? Ya karena itu, membaca PB, hanya baca PB. Saya tuh pengennya adalah PB dibaca dengan kultur Jawa. Tapi masalahnya Tuhan Yesus lahirnya di Israel, itu loh masalahnya. Dan dia kalau ngomong, budaya Israelnya kencengnya bukan main. Itu yang repot buat kami. Makanya seakan-akan gini, oh Bapak mau jadi orang Yahudi. Ya enggak toh. Nah, teman saya tuh mau pakai kipa, bajunya lebar, bawa shofar. Terus saya ginikan, Pak, sudah mirip aslinya ya? Seneng dia loh. Wah, iya Pak, sudah mirip asli. Saya tanya, masih suka nasi liwet? Masih Pak, Yahudi mana suka nasi liwet? Saya bilang. Ya, itu intinya gitulah, bahwa masalahnya waktu PB ditulis, itu kan orang-orang Yahudi semua yang nulis. Mau nggak mau ada kultur yang masuk. Ya, kecuali Anda bilang, yang penting saya mau yang Tuhan Yesus aja lah, yang lain nggak mau, ya kan repot. Ada orang yang harus dipuaskan pemahamannya, baru dia mau sungguh-sungguh. Ada orang yang perlu mendalami, ngerti, baru dia mau sungguh-sungguh. Kalau saya gini, segala cara saya pakai supaya orang bisa sungguh-sungguh. Gitu. Nanti ya, yang itu ditunda dulu ya, yang Gog Magog seru itu, Gog Magog. Karena ada seorang anak kecil bernama Nathan di Israel. 4 tahun yang lalu. Bermimpi soal ini. Nanti kapan-kapan. Janjinya kapan-kapan, itu nggak tahu kapan ya Pak ya. Oke, ada lagi? Oke Pak, udah itu yang terakhir tentang Gog Magog sama Armageddon. Ya. Saya kembalikan sama Pak Tim. Oke, terima kasih Pak Aruna. 2 hari lagi Pak ya, YouTube channelnya Pak Aruna ya. Ya. Selamat Pak, ya. Saudara, sebagai info aja, Pak Aruna tuh di YouTube nggak pernah di bawah 30.000 viewernya. Jangan begitu Pak. Bu saudara, ya jadi ini adalah salah satu yang dicari viewernya puluhan ribu gitu. Makanya selamat Pak Aruna untuk YouTube channelnya, pasti memberkati ya, karena banyak bicara tentang yang mengupas tentang akhir zaman dan juga hal-hal seperti ini. Kita akan lanjutkan minggu depan, Bapak Saudara, kita akan tutup. Nah, mungkin sebagai info juga sebelum kita tutup, Saudara, mulai tanggal 1 kita akan puasa bersama
ya. Jadi kita akan puasa dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Jadi puasa 31 hari, ya. Nanti ada pokok doa yang akan, ya sebenarnya pokok doanya sudah sama dengan kita. Jadi ini dari pusat, dari di bawah Pak Niko, kita semua akan ada puasa 31 hari per tanggal 1 sampai tanggal 31. Puasanya seperti yang lalu-lalu saya berikan saudara tanya Tuhan mau puasa seperti apa, masing-masing mengambil puasa, ya. Dan juga dibanyakan, kita ada doa malam kan jam 9 sampai jam 10, jadi dalam pokok doa itu didoakan di setiap doa malam. Satu lagi, saya butuh input buat Bapak Saudara, saya ditawarkan untuk mengadakan tur ke Israel, ya, tapi secara virtual. Jadi dari Kairos, travel yang terakhir saya pergi, mereka nggak semua, dia beberapa hamba Tuhan dia ajak termasuk saya. Jadi ada 5 tempat yang akan kita kunjungi. Jadi mau hari apa Pak Tim, yang penting jangan Sabat katanya. Jadi Pak Tim sharing, kemudian nanti tour guide-nya akan menjelaskan, kemudian kita doa. Nah yang menarik buat saya itu sebetulnya tiba-tiba waktu saya kaget itu ada 4 tempat ini belum pernah saya kunjungi semua. Ya, 5 sebetulnya. Satu adalah Bukit Muria. Yaitu waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Dan itu adalah pesan tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah tahun double portion. Itu Kejadian 22. Ini di dalam ya, jadi kita belum pernah masuk Dome of the Rock kan, di dalam Dome of the Rock. Jadi orangnya, tour guide-nya masuk ke dalam. Ya, kita belum pernah ada yang lihat, saya 8 kali ya, kalau nggak salah 7 atau 8 kali ke saya belum pernah masuk ke dalam Dome of the Rock. Ya, jadi ini tour guide-nya yang masuk di syuting. Gitu. Nah, jadi saya share dulu, kemudian lihat, terus nanti syuting. Jadi dicas, ada ngecas, ada bayarnya saudara, 100.000 per kamera. Jadi kalau saudara mau sekampung, 1 kof, 100.000. 10 orang cuma berarti bayar 10.000 boleh. Sekeluarga 5 orang, 100.000. Pokoknya per kamera itu 100.000 ya, sekali. Jadi kalau 5 tempat itu 5 minggu mungkin itu 500.000. Tempat kedua yang menarik adalah Golden Gate bagian dalam yang ada tentaranya. Nggak mungkin, kita belum pernah ada yang masuk. Jadi saya dapat kunci sama Pak Aruna waktu itu di bagian luar. Ini di bagian dalam yang ada tentaranya itu. Itu cuma kita bisa ngintip. Itu ada markas tentara di bagian dalam. Nah ini tour guide-nya masuk ke situ. Golden Gate ingat sebentar lagi mau dibuka ya. Mau dibuka, saya dengar nggak tahu deh. Nanti Pak Aruna yang jadi nggak tuh dibuka ya. Jadi, terus yang ketiga, Sumur Yakub, itu perempuan Samaria. Saya belum pernah ke sana. Jadi, waktu Yesus, Yohanes 4, harus ke Samaria. Jadi, yang ketiga. Keempat, Hebron. Pak Wiryadi waktu yang lalu bersama saya Hebron, tapi yang Yahudi side kan kita masuk. Nah, ini yang Muslim side. Jadi, di situ ada Isaac, di situ ada Ribka. Ya, saya percaya Isaac dan Ribka adalah rumah tangga yang luar biasa, tidak hanya menikah sekali. Isaac, istrinya hanya 1, ya, nah, itu satu-satunya yang bercumbu-cumbuan dalam Alkitab ditulis. Jadi ada berkat buat rumah tangga, makanya saya tertarik juga. Itu 4 tempat yang sudah diberitahu, tinggal 1 lagi ini. Jadi kalau saudara tertarik, saya cari masa dulu nih. Kalau banyak, saya mau. Ya, tapi kalau nggak ada yang mau, ya sudah, saya pergi sendiri aja, saya ikut orang lain, saya nggak mau jadi pembimbing rohaninya. Ya, jadi hari Minggu ini saya mau ikut dulu, saya mau lihat, nonton yang Bukit Muria, saya ikut dengan pendeta lain. Nah, sambil saya tunggu, kira-kira kalau Bapak bisa ada yang tertarik, 100.000 per perjalanan, ya, itu 1,5 jam kurang lebih, maksimum 2 jam sekali, ya, sekali itu tuh. 1 Zoom, pakai Zoom ya, gitu. Nah itu kalau saudara tertarik, tolong WhatsApp ke Desi deh, ke pribadi Desi, biar Desi tahu kurang lebih siapa aja yang mau.
Ya, jadi ada 4 tempat. Nanti kalau udah ini berjalan 5 tempat, mungkin ada program lain, saya nggak tahu dah. Tempat lain lagi, pokoknya yang tidak pernah dikunjungi secara umum, bukan yang orang bisa masuk lah, yang spesial seperti ini. Ya, itu aja. Kita akan tutup. Ryan bisa pujian, kemudian nanti akan tutup dalam doa. Maaf. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur berkasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Syukur malam hari ini kami boleh mendapatkan dasar untuk kami melihat bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu kami akan melanjutkan minggu depan, kami percaya, kami mau Tuhan mengetahui waktu-waktu itu supaya kami tahu Tuhan, di mana ini adalah waktu terakhir, di mana kami harus berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih untuk Pak Aruna, yang telah jadi berkat buat kami semua, segala pengetahuan, segala dasar tentang tahun-tahun Ibrani atau Yahudi ini Tuhan, kami boleh tahu, sehingga nanti minggu depan kami boleh lagi tahu akan 5781, di mana tahun Pei Aleph ini menjadi tuntunan kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih berkati Pak Aruna, Mei, Andrea, Kau sertai. Kami juga berdoa buat YouTube channel yang akan dibuka tanggal 1 nanti Tuhan. Kami percaya akan jadi berkat buat banyak orang. Pak Aruna memberkati dengan banyak hal yang boleh diterima bagi orang, anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang belum percaya. Boleh menjadi viewer, boleh menjadi subscriber buat YouTube channel Pak Aruna Tuhan. Makasih untuk tim Pak Aruna juga Kau memberkati. Dari kameramen semuanya Tuhan yang mengatur, yang sebagai manajemennya semuanya juga Kau yang mengurapi. Terima kasih Bapa untuk hamba-hambamu yang telah melayani. Malam hari ini Ryan Kau berkati, Pak Alexi Kau berkati, Ruben Kau berkati, Randy Kau berkati. Semua kami juga yang telah mengikuti ibadah tengah minggu malam hari diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripada. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih Kau yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan berkata katakan, amin. Pak Aruna, thank you. Thank you. Thank you banget. Hari Kamis kita ketemu, Bapak. Oh iya. Ya, hari Kamis. Kamis ketemu ya. Rekaman. Shalom Pak Aruna. Thank you. Tuh, ya. Terima kasih Pak Aruna. Nanti Iya, Pak Aruna. masa depan tentang New Year tahun 781 bagian kedua. Ya. Oke, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yesus. Saya pamit. Selamat berkati. Pamit, Pak Tim. Terima kasih, Pak Tim, Pak Aruna. Makasih, makasih, pamit.
Thank you Pak Tim dan semuanya. Thank you Pak Tim, Evelyn. Good night.